warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Indragiri Hilir. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan coaching dengan Alutita. Perkenalkan, sebelah kiri saya Efriani sebagai coach. saya sendiri Ibu Sari sebagai coach, dan sebelah kanan saya Raja Maria Siska sebagai observer. Bu Sari, apa kabar Bu Sari? Alhamdulillah saya sehat. Ibu apa kabar? Oh, sehat. Katanya Ibu hari ini akan melakukan praktek coaching ya Bu. Bersama siapa Bu? Oh iya Bu, hari ini saya akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Evi. Ibu Evi. Oh, baiklah, berarti Bu nanti izin ya kalau saya akan melakukan observasi mengamati percakapan coaching Ibu ya. Iya Bu, dengan senang hati. Baik Bu, nanti juga nih sebelum Ibu melakukan coaching, saya ini bertanya-tanya nih dengan Ibu apa nanti dan bagaimana rubrik penilaian Ibu dalam praktek coaching Ibu nanti. Oh, baiklah Bu, untuk rubrik penilaiannya pada praktik coaching ini di sini akan menggunakan Alutita, di mana di sini nanti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, dalam kita sebagai coach ya, Ibu kan sebagai coach ya nanti ya. Ya, Nah, betul, Bu. nanti itu kan ada berapa kompetensi ya. Terus kompetensi coach yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini ada dua Bu. Yang pertama yaitu menjadi pendengar aktif. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Jadi kalau di pertanyaan yang berbobot ini nanti saya berharap coach bisa menjawab sambil dia memikirkan langkah-langkah yang dia ambil dalam mencari jawaban atas solusinya gitu. Oh, berarti lebih khususnya lagi Bu ya. Jadi Ibu ingin mengarahkan coach Ibu supaya bisa berpikir dan menggali apa tadi lebih dalam lagi Bu ya gitu. Terus bagaimana dia bisa menemukan solusi dari permasalahan coach itu sendiri. Iya, betul, Baik Bu. Bu, apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu dari pertanyaan yang tadi, yang pengembangan yang ingin Ibu lakukan tuh nanti apa? Oh, di sini nanti saya lebih kepada menanyakan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan Bu, baiklah Bu, itu aja lah mungkin yang akan saya tanyakan. Bolehlah Ibu panggil lagi temannya. Tadi siapa namanya, Ibu Evi ya? Ibu Evi, Bu. Oh ya, baiklah Bu. Baiklah Bu, Iya. saya izin untuk melakukan percakapan. Assalamualaikum, apa kabar Bu Evi? Waalaikumsalam Bu Sari. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat. Walaupun ada sedikit demam Bu Sari, hanya saja saya memiliki ada sedikit problem Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang Bu. Ya, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu kosong nih Bu. Jadi Bu, dari percakapan kita nanti apa yang Ibu harapkan? Begini Bu Sari, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Nah, jadi ini Ibu ada masalah seperti ya Bu ya. Iya. Memangnya Ibu ini ada masalah apa? Jadi begini Bu Sari, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakannya. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya Bu Sari. Oh, jadi begitu ya, ada siswa Ibu yang kurang bersemangat seperti itu ya, dalam mengikuti pembelajaran, terus juga tugasnya sering tidak selesai. Ya. Apakah Ibu sudah pernah menelusuri gitu apa penyebabnya siswa tersebut mengalami permasalahan ini? Sudah Bu Sari, jadi saya pernah memanggil anak tersebut
dan menanyakan penyebabnya mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran dari saya. Berdasarkan pengamatan Bu Evi, mengapa dia tidak suka dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, jadi begini Bu Sari, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anak murid itu, ternyata anak murid saya itu tidak suka pelajaran motorik kasar. Karena katanya tidak seru dan malas mengikuti pelajaran itu. Jadi itulah saya rasa berdasarkan apa yang saya amati dan saya tanyakan dengan anak murid itu Bu Sari. Oh, jadi ini anak Ibu tidak suka dalam pembelajaran motorik kasar, seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan itu seperti apa? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik, seperti murid-murid lainnya Bu Sari. Baiklah Bu ya, tentu kita mengharapkan siswa kita ini bisa belajar seperti siswa yang lainnya ya. Jadi Bu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut? Iya, jadi begini Bu Sari, berdasarkan pengamatan saya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, mungkin ya hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa belajar minatnya belajar bersama saya lebih baik lagi. Oh, jadi tadinya di awal Ibu kurang menerapkan metode yang bervariatif seperti itu ya Bu ya. Iya. Cuman Ibu sudah berusaha untuk meningkatkan metode pembelajaran. Tadi juga saya dengar ada ice breaking, terus memilih juga media pembelajaran yang menarik seperti itu Bu ya. Iya Bu Sari. Nah, terus Bu, kira-kira dari metode ini, apakah pernah berhasil itu untuk meningkatkan minat siswa? Ya, ada Bu Sari. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan membuat lingkaran. Itu siswa melakukannya secara berkelompok, Bu Sari. Jadi dia berkelompok bersama temannya, dilakukan dengan teknik game atau permainan. Jadi di sini menurut saya itu sudah sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran dan berjalan sesuai yang saya harapkan. Baiklah Bu ya, berarti yang metode Ibu mengadakan ice breaking ini bisa meningkatkan semangat Iya. belajar siswa ya Bu ya. Iya. Nah, terus Bu, untuk kalau kita memperkirakan gitu ya, kalau ada rating gitu dari 1 sampai 10, kira-kira metode yang Ibu lakukan tadi berada pada tingkat berapa? Kalau saya berikan peringkat atau rating itu menurut saya antara 8 sampai 9 Bu Sari. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, untuk rencana kedepannya apa yang bisa Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Ya, untuk kedepannya yang akan saya lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti yang saya sebutkan tadi. Kemungkinan juga saya selalu mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Bu. Bagus sekali Bu. Berarti Ibu akan mengangkat ilmu Ibu itu menggunakan metode pembelajaran gitu yang sesuai dengan kebutuhan siswa seperti itu ya Bu ya. Iya. Terus juga akan sering-sering mengadakan ice breaking seperti itu ya. Kira-kira Bu, untuk kegiatan ini siapa yang bisa membantu Ibu Evi dalam menyusun dan merencanakan kegiatan tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa juga saya mengkomunikasikan rencana ini kepada wali murid atau orang tua siswa.
Oh, bagus sekali Bu. Untuk kita butuh kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua sangat perlu untuk dilibatkan. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu Sari, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak mungkin secepat itu dan tidak ada yang instan kan Bu ya. Berarti Ibu mungkin bertahap seperti itu ya Bu ya untuk melakukannya. Terus kapan kira-kira Ibu mulai melaksanakan rencana? Kayaknya secepatnya Bu Sari akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak mereka untuk belajar sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai pendidik. Baik Bu ya, berarti Ibu akan secepatnya untuk melaksanakan rencana-rencana tadi ya Bu ya. Iya. Begini Bu, tentu kita butuh komitmen nih untuk melaksanakan rencana tersebut. Bagaimana komitmen Ibu dalam melaksanakan rencana kegiatan tadi? Saya akan konsisten Bu. Saya akan terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentu saja saya berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat ada di sekolah maupun di luar sekolah. Tentu saja ini kepentingannya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh murid saya Bu. Baik Bu, bagus sekali ya itu komitmen ini yang harus kita pegang. Terus juga tadi Ibu menyebutkan kolaborasi dengan semua pihak gitu ya. Terus Bu, dukungan selain tadi kita akan berkolaborasi gitu ya, dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Tentu saja dukungan yang ingin saya butuhkan tentu dukungan sarana dan prasarana, dan setelah itu ada dukungan moral. Tapi itu sudah ya saya dapatkan di sekolah Bu, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin ini internal saja dari dalam diri saya saja yang belum konsisten untuk menjalaninya Bu Sari. Oh baiklah Bu ya, berarti dukungan sudah ada gitu. Jadi kedepannya mungkin konsisten Ibu dari dalam diri seperti itu ya Bu ya. Sepertinya itulah perbincangan kita di tadi ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Perasaan saya tentu saja lega dan senang Bu Sari. Jadi dari perbincangan kita tadi saya telah menemukan solusinya yang baik untuk saya. Syukurlah kalau begitu ya Bu. Apa ada hal lain yang mau Ibu bicarakan dengan saya? Saya rasa cukup Bu Sari. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Evi. Semoga kita bisa sama-sama terus saling berbagi untuk kedepannya. Begitu ya Bu ya. Ya Bu. Sampai jumpa Ibu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa juga Bu Sari. Ya. Saya izin pamit Bu. Ya. Alhamdulillah Bu, tadi sudah selesai. Luar biasa sekali praktek coaching yang Ibu lakukan tadi Bu. Saya lihat itu sudah menggunakan alur Tirta sesuai dah Bu ya. Gimana sih penilaian Ibu sendiri tentang praktek yang coaching yang Ibu lakukan tadi itu? Apakah sudah sesuai itu Bu dengan indikator ketercapaian yang seperti Ibu sampaikan di awal kita bicara tadi Bu? Alhamdulillah Bu, sudah menurut saya gini ya Bu ya, sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Dimana coaching ini sudah mulai termunculkan seperti itu Bu, ide-ide kreatif
untuk dia bagaimana dia mengatasi permasalahan yang sedang dia hadapi. Di sini juga tujuan dan coachingnya juga sudah ada rencana untuk segera dia melaksanakan langkah-langkah yang akan dia kerjakan selanjutnya. Gitu Bu ya. Jadi sudah tercapai lah tadi Ibu tadi ingin gali mendapatkan ide-ide tadi Bu ya. Tadi kan saya melakukan observasi tadi pengamatan di coaching Ibu tadi. Izin Bu ya, saya ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya Bu ya. Iya Bu, silakan. Terima kasih Bu ya. Tadi itu kan Ibu sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memang ya, tapi sehingga gitu maksudnya ide-ide yang coach sampaikan itu tergali, terus runut gitu Bu ya. Ada lagi juga kompetensi kita sebagai coach ini kan Bu ada tekniknya itu adalah ada alur tirta, ada juga rasa. Nah di situ rasa itu kan Bu ada di mana kita tuh menangkap tanda-tanda yang diberikan oleh si coach, terus kita bisa menyimpulkannya, terus juga kita bisa menerima apa yang disampaikan itu tersampaikan kepada kita gitu masalahnya itu. Jadi kan di situ kan saya lihat tadi gitu Bu, Ibu nih sudah sudah menggunakan alur tirta, tapi kayaknya belum menggunakan sudah alur bobotnya, pertanyaan berbobot tuh sudah, tapi kayaknya belum menggali dengan pertanyaan yang agak kreatif gitu, berbobot iya sih, tapi enggak kreatif gitu, maksudnya lebih dieksplor lagi gitu pertanyaannya, jadi dia lebih tergali lagi gitu. Terus juga rasa yang dimaksud tadi itu tekniknya tuh tadi agak belum dapat gitu, jadi kayaknya antara chemistry coach dengan coach itu nggak dapet gitu Bu ya. Gitu menurut penilaian saya Bu ya. Bagaimana menurut Ibu penilaian saya tuh, tanggapan Ibu? Iya, Bu. Di sini mungkin tadi ya untuk pertanyaan berbobot mungkin masih perlu ditingkatkan gitu ya Bu ya. Jadi saya di sini akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu ya, biar nanti si coach lebih menggali potensinya, karena memang potensi seorang itu berbeda-beda seperti ya Bu ya. Itu jadi ya kompetensi yang ingin coach yang Ibu ingin kembangkan yaitu dengan pertanyaan berbobot lagi Bu ya. Terus lagi seperti saya bilang tadi dengan pertanyaan berbobot yang lebih eksploratif lagi ya. Baiklah Bu, luar biasa menurut saya. Memang kompetensi diri seseorang itu kan memang berbeda-beda Bu ya. Jadi kita harus sebagai coach ini lebih mengerti lagi, jadi dia bisa mengungkapkan lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi ide-idenya, sehingga dia bisa sendiri menemukan solusi untuk permasalahannya. Ya betul banget sekali Bu ide-idenya. Saya rasa ini sudah sangat bagus Bu. Semoga nanti ya apa-apa yang sudah kita lakukan hari ini semoga menjadi bekal lah lagi untuk Ibu nanti ya. Nanti mungkin ada lagi coaching yang selanjutnya dengan teman Ibu atau ke teman yang lainnya gitu. Nanti apa-apa yang sudah Ibu sebutkan tadi bisa dikembangkan dan menjadi bekal bagi Ibu ya. Iya Bu. Bagi Bu, cukup saya rasa cukup itu aja lagi ya hari ini dengan pembicaraan coaching kita hari ini ya Bu. Iya Bu, terima kasih untuk waktunya. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu ya. Ya.